Asep yang terhormat, selamat datang di Cobek Ulek Marlinda, masakan khas kampung kita, channel Cobek Ulek Marlinda. Kita hari ini kedatangan tamu Kang Asep Romansyah dari Bintang Pantura Indosiar. Kang Asep, Iya. pertama sekali saya lihat Kang Asep tuh kok mirip banget sama Pak Haji Roma ya. Mungkin pertanyaan saya sama juga sama para fan dan para penggemar, para pengunjung, mungkin banyak yang bertanya-tanya. Pertamanya saya kira Kang Asep ini anak Bang Haji Roma gitu. Apakah satu kampung, apakah saudara atau apa? Makanya kita kulik di sini semuanya. Cuman ada di channel Cobek Ulek Marlinda. Tuh, Kang Asep apakah Kang Asep saudara, anak, atau tetangga, atau ya hanya mirip aja atau bagaimana? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga atas kerjasamanya, terus atas memberikan kesempatan saya berada di Cobek Ulek Marlinda. Berkat beliau tentunya alhamdulillah, tentunya suatu kebanggaan, suatu kehormatan saya bisa sedikit menambah kegiatan karena situasi pandemi saat ini sampai saat ini juga masih berlaku, sehingga tentunya tidak menutup kemungkinan untuk kegiatan-kegiatan saya untuk ngamen mungkin rada tersendat, tapi alhamdulillah berkat di sini mungkin agak sedikit tersalurkan dan sedikit banyaknya menambah sebuah income lah, boleh dikatakan seperti itu ya. Alhamdulillah, makasih banyak. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan, sebetulnya pertanyaan ini dari zaman saya terjun di dunia musik itu udah banyak sekali. Bahkan ada salah satu pertanyaan bahwa saya disangka katanya anaknya Pak Haji dari tanda kutip lah ya begitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Karena sebetulnya sosok yang mirip Rhoma Irama itu kan banyak sekali. Nah, ada sebuah penampungan namanya rompal atau dirompal. Rompal itu Roma palsu. Nah, memang kebanyakan orang yang merasa mirip dirinya sebagai Rhoma Irama tentunya membawa berkah yang luar biasa. Contoh saya sendiri, berkat mirip beliau sampai saat ini mungkin boleh dikatakan bisa dikenal sebagian masyarakat, khususnya para pecinta musik dangdut di Indonesia. Karena perjalanannya memang cukup panjang sekali. Mungkin kalau saya jawab pertanyaan dari Bos Marlinda, saya bukan anak dari Pak Haji Roma. Bukan anak dari Pak Haji Roma. Tapi kalau asal sama dari Tasikmalaya. Asal kampung. Sama-sama dari Tasik. Satu kampung. Oh, Tetangga sih ya, tetangga deket banget sih enggak. Cuma ya mungkin kalau istilah satu desa. Ya, bisa dikatakan satu desa, satu kecamatan. Kecamatan, ya. Satu kelurahan. Dekat lah karena di sana juga banyak sekali familinya. Oh, betul. Di rumah satu kampung sama kali ada kalian apa namanya sama-sama kakek-kakek apa bagaimana gitu kan. Iya. Sama-sama kakek-kakek. Ya iya, kakek-kakek sama-sama kakek-kakek. Maksudnya saudara sepupu kayak gitu. Enggak ada ya? Enggak ada. Karena kan satu kampung biasa sebagai saudara. Berarti nggak ada ikatan saudara, cuman satu kampung, sesama satu kecamatan, satu kelurahan. Terus kan biasanya orang ya, saya lihat beberapa kontestan yang Roma palsu, biasanya rambutnya mirip, mukanya mirip, suaranya enggak. Terus mukanya mirip, suaranya nggak mirip, suaranya mirip, mukanya nggak mirip. Kalau saya melihat sosok Kang Asep itu semuanya nih, semuanya suaranya mirip, karena kan suara itu lebih ke sifatnya genetik, maksudnya itu yang setiap dari struktur genetik itu kan maksudnya bisa beda-beda ya, tapi dari suara itu mirip gitu, kemudian dari wajah juga mirip,
kemudian pembawaan juga hampir sama. Walaupun saya nggak ada terang aja, kadang-kadang kan kenal juga enggak, cuma di TV doang. Kemudian dari pembawaan karakternya juga sama lah kayaknya seperti itu, walaupun sebenarnya saya kan nggak begitu kenal secara dekat sama Bang Haji, tapi hanya pelayan TV. Itu apakah karena memang Bang Asep fans berat beliau, jadi seolah-olah mendukung, sepertinya saya ini pengen seperti Rhoma Irama atau bagaimana, atau memang udah bawaannya dari orangnya kayak begitu? Ya. Nah, pertanyaannya. Ya, mengenai sosok Pak Haji, saya itu mengenal beliau itu dari mulai kelas 5 SD. Nah, sejarahnya pada saat itu, ketika itu kan sebetulnya saya tuh waktu itu demen-demennya waktu Ebin Ngesti, waktu Pangeran Dangdut. Nah, kelas 5, kelas 6 SD itu suara kan masih suara anak-anak. Otomatis saya suka Pangeran Dangdut karena karakter suaranya memang anak-anak. Bahkan waktu itu memang sering manggung. Gitu. Berarti dari kelas 5 SD Bang Udah Asep seneng, udah nyanyi dangdut. Oh, Di kampung. di kampung. Zaman-zamannya Ebin Ngesti itu ya. Itulah suami tercinta kayaknya demen Ebin Ngesti ya, kasih tahu. Ya. Nah, karena di rumah itu kita punya paman itu dia koleksi punya kaset Rhoma Irama itu dari berapa volume gitu, sampai segini. Nah, tiap pagi, siang, sore selalu nyetel lagu Rhoma Irama. Mau nggak mau, kuping saya kan mendengar terus. Lama-lama kok saya jadi penasaran, sampai saya lihat-lihat cover itunya ya, kasetnya gitu kan. Aduh, punya jenggot, gayanya, suaranya, lagunya enak gitu. Sampai saya terhipnotis pengen seperti beliau. Jadi yang tadinya cuma hanya sekedar mendengar, lama-lama saya diemin, saya dengerin, saya telaah gitu, kok jadi suka. Nah, akhirnya mau nggak mau hampir beberapa lagu itu saya suka. Cuma pada saat itu karena suara saya masih suara anak-anak, jadi belum bisa membawakan pas. Jadi karena memang musik. Nah, ketika kelas 2 SMP mulai tumbuh jakun, berarti kan suara jadi berubah. Nah, baru saya terjun membawakan lagu-lagu Rhoma Irama di kampung itu. Nah, jenggot udah mulai tumbuh dikit-dikit gitu. Jadi sekarang udah Ya. kayak Rhoma. Sampai rambut pun, dulu itu rambut saya tuh lurus, kayak Adiding Slamet di poni. Wah, udah gitu ya kemana-mana. Sekarang Sampai saya pengen keriting seperti Rhoma Irama itu. Dulu itu kan di kampung itu suka ada daun singkong. Iya. Nah, dia sampai pengen keriting gitu lah ya. Iya. Dibeli sama batang dan singkong, saya pinter Iya, banget. itu cerita lucu. Iya. Saking pengennya seperti beliau gitu. Sampai bawa gitar sapu, saya gaya-gaya gitu. Nah, perjalanan waktu, begitu saya tamat SMA, saya hijrah ke Jakarta. Di Jakarta itu saya sempat kuliah sambil bekerja, cuma putus di tengah jalan karena faktor ekonomi. Nah, akhirnya saya bekerja, saya vakum di dunia musik. Nah, ketika tahun 2006, waktu itu ponakan saya hajatan, nikahan, nanggap dangdut. Nah, keluarga kan udah pada tahu saya suka nyanyi, akhirnya saya nyumbang lagu. Nah, pas pimpinannya melirik saya, kok lu mirip Rhoma Irama, katanya gitu. Ditawarin lah saya untuk bergabung gitu loh. Saya pikir saya orang kerja, nggak apa-apa, selingan aja kapan-kapan waktunya. Jadi saya coba. Dari situ saya tekuni, akhirnya saya belajar MC. Nah, habis belajar MC, masuklah ada sebuah komunitas. Nah, karena saya ketemu sama salah seorang sama-sama ngefans sama Rhoma Irama. Jadi satu jiwa, satu musik. Dari situ saya cari-cari info bagaimana caranya supaya mengenal dekat beliau. Sampai akhirnya saya masuk komunitas namanya Forsa. Dulu bukan Forsa. Forsa itu kan singkatan dari Fans of Rhoma and Soneta. Nah, jadi penggemar Rhoma Irama. Dulu itu ada namanya SFCI, terus Soneta Fans Club, ada Sonia, Soneta Mania, ada Abri, anak buah Rhoma Irama, macam-macam komunitas. Dilebur menjadi satu, yaitu namanya Forsa. Nah, saya di situ sempat dikasih sebuah jabatan di Dewan Pimpinan Pusat sebagai Ketua Pelestari Karya-Karya Rhoma Irama. Nah, dari situ
Mulai saya merambat kemana-mana komunitas sambil membawa musik namanya grup The Kanful, sama-sama satu jiwa, satu hobi sama fans. Adalah sedikit tawaran-tawaran dari televisi. Nah, salah satunya di Indosiar, di MLC TV, di Trans gitu lah ya. Cuma saya belum pernah yang namanya daftar ikutan audisi sebuah kompetisi dangdut. Saya belum pernah. Nah, alhamdulillah waktu itu ada penawaran masuk namanya acara The Terong. Itu dalam tema acaranya cuma mirip. Nah, ini kalau yang hubungannya sama Roma Irama saya semangat karena yang dilakoninnya itu adalah sosok beliau. Saya ikutlah, alhamdulillah dapat juara 1. Iya, saya lihat videonya. Nah, itu sebelum Bintang Pantura. Nah, pas beberapa bulan kemudian ada pernah masuk Trans TV, pernah di MNC TV, lomba mirip Roma Irama, dapat juara juga, gitu loh. Jadi berkah. Jadi ngikutin jejak beliau itu, mengikuti beliau itu, ternyata kok di samping dikenal orang, dapat penghasilan. Nah, terakhir saya masuk Bintang Pantura 1 Indosiar sampai ke 8 besar menuju ke 7. Dari situ mulai saya ke televisi, nongol makin dikenal. Akhirnya job offer juga alhamdulillah tawaran di mana-mana. Nah, berhubung masuk pandemi, tibalah di sini Cobek Ulek Marlinda. Begitulah kira-kira sejarahnya. Jadi ya itulah ya mungkin Kan Allah udah berjalan, semoga jadi tetap Bang Asep setelah pandemi ini masih tetap mengejar karir ya di bidang, semoga nanti bisa rekaman sini meledak ya artinya ya Kang ya. Insya Allah. Masih tetap fokus Masih. jadi artis di bidang dangdut Divisi Roma ya. Insya Divisi Allah. Roma. Jadi, karakter ya. karakternya. Jadi nggak pengen nih usaha kayak gitu. Oh, kalau masalah usaha mah udah pasti pengen, apalagi ngelihat Cobek Ulek yang penuh dengan inspirasi seperti ini. Jujur aja, ngelihat begitu banyak pengunjungnya, luar biasa, murah, tapi ya Allah, berkah. Istilahnya saya pengen. Cuma kan untuk saat ini semuanya juga butuh proses. Harus punya skill, harus punya finansial juga. Makanya saya lagi cari-cari ilmunya ini. Mudah-mudahan para pengunjung Cobek bisa terinspirasi dengan Cobek Ulek Marlinda. Saya pun seperti itu. Insya Allah saya maling-maling nih, dikit-dikit nih. Oh, ini rasa gurame asam manisnya. Wah, semuanya udah ngerasain. Luar biasa memang. Di samping murah, tentunya rasanya juga aduh luar biasa. Apalagi situasi sekarang. Cobek Ulek itu ya terkenal dengan sambalnya. Padahal cabai untuk sekarang ini Masya Allah mahalnya luar biasa. Sampai itu di rumah pembantu saya tuh ngomel-ngomel tuh cabai mahal pak. Iya tahu. Tapi di Cobek Ulek nggak ada sayangnya, sambal itu luar biasa emang. Nggak tahu deh bagaimana caranya. Kok bisa nggak rugi sih? Bagaimana Nggak sih? tahu itu bagaimana ceritanya. Bisa. Karena kalau dikasih sambal dikit orang minta, ya kan? Kita kan nggak bisa namanya masa harus habis sambal bayar sampai dengan sekarang. Kita memang belum menjual sambal ke dalam proses. Terima kasih Bang Asep Sami-sami. atas pengalamannya yang tadinya penggemar ya, kemudian di audisi Roma Palsu, kemudian menang dan terus menang, kemudian mampir di Cobek Ulek karena masa-masa pandemi ini. Semoga setelah new normal, kehidupan kembali normal ya Kang Asep, kemudian rekaman dan tayang lagi di televisi Indonesia. Dan sebaliknya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih udah diberi kesempatan, dikasih wadah di sini. Mudah-mudahan dengan adanya saya di sini juga bisa dikenal oleh para pengunjung, sehingga para pengunjung bisa lihat saya, oh begini Asep ini. Oh, mudah-mudahan kalau mereka ngepen itu yang ditunggu-tunggu, dia bisa ngundang saya. Juga teman-teman artis juga yang udah hadir ke sini, mudah-mudahan tentunya ini menjadi sebuah wadah berkah. Pokoknya ketika berkunjung ke sini dikenal oleh para pengunjung, insya Allah di sana nunggu para fans. Siapa tahu nanti kalau udah situasi udah normal, begitu dia punya hajat, dia punya pesta,
bisa mengundang. Dan satu lagi, ketika Anda semua yang ingin mengontak para artis yang udah pernah datang ke sini, langsung aja kontak di Cobek Ulek Marlinda, betul? Betul. Ah, itulah berkahnya ya. Bisa langsung kontak artis-artis yang udah pernah datang ke sini, bisa kita datangkan untuk acara pesta pernikahan, pesta hajatan dan apapun acara-acara resmi. Termasuk artis-artis dangdutnya ya yang udah Ya, kesini ya. termasuk dan artis-artis di Luar kota. biasa. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tonton terus videonya sampai selesai. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman khususnya Porsa dimanapun berada. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Cobek Ulek Marlinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.